Hai football lovers, kembali lagi dengan Soccer 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Jelang laga AS Roma versus Cremonese, Jose Mourinho memutuskan Nicolo Zaniolo not for sale. Bahkan kabar terakhir gajinya akan dinaikkan 2 kali lipat. Pada laga melawan Salernitana, AS Roma asuhan Jose Mourinho memang menang. Tetapi gol tunggal kemenangan justru dicetak gelandang Bryan Cristante, bukan bomber Tammy Abraham, Paulo Dybala dan juga Nicolo Zaniolo. Zaniolo sendiri pada laga itu bermain apik dan mendapat beberapa peluang emas namun tidak berujung gol. Zaniolo sempat dilaporkan ingin pergi dari AS Roma. Bahkan beberapa klub terang-terangan berminat meminangnya, seperti Juventus dan juga Tottenham Hotspur. Namun upaya itu gagal karena AS Roma memagari Zaniolo dengan bandrol mahal, yakni 50-60 juta euro. Selama menangani AS Roma, Jose Mourinho mengorbitkan sejumlah pemain muda atau wonderkid. Salah satunya adalah Felix Afenagian. Namun kini, demi kebutuhan tim, Jose Mourinho harus tega melepas Felix Afenagian untuk bisa mendatangkan striker Torino Andrea Belotti ke AS Roma. Kabar terakhir menyebutkan, manajemen AS Roma dan juga Cremonese sudah menyepakati banyak tentang perpindahan Felix Afenagian. Penjualan Felix Afenagian ke Cremonese tentu akan membuat AS Roma memiliki satu slot kosong dan tambahan dana untuk dapat memboyong Andrea Belotti. AS Roma membandrol Felix Afenagian senilai 10 juta euro, namun Cremonese masih bertahan di angka 7 juta euro. Georginio Wijnaldum harus menepi selama berbulan-bulan setelah mengalami cedera saat latihan pada Minggu 22 Agustus. Pemain Belanda itu menderita patah tulang kering dan kini akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebuah pernyataan resmi dari Roma berbunyi, menyusul cedera yang dialami dalam latihan pada hari Minggu sore, Georginio Wijnaldum kemudian menjalani tes medis yang mengonfirmasi adanya patah tulang tibia di kaki kanannya. Sang pemain akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut dalam beberapa hari ke depan. Roma belum mengumumkan berapa lama mantan bintang Liverpool itu diperkirakan akan absen. Namun ia kemungkinan tidak akan bisa bermain bagi pasukan Jose Mourinho selama beberapa bulan, karena cedera seperti itu sering membutuhkan waktu lama untuk pulih. Klub ibu kota Italia itu akan mengetahui sejauh mana masalah ini dalam beberapa hari ke depan, setelah ada hasil pemeriksaan lebih lanjut. Juventus terpaksa harus memainkan Federico Gatti di pertahanan dan juga membuat perubahan di lini tengah lawan Sampdoria karena cedera yang sudah menumpuk. Sementara itu, Bianconeri dijadwalkan akan bertanding lawan Sampdoria di Stadio Luigi Ferraris di Genoa Selasa 23 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. Dilansir Football Italia, Angel Di Maria absen setidaknya selama 2 hingga 3 pekan karena cedera otot, bergabung dengan Paul Pogba, Federico Chiesa dan juga Caio Jorge di tribun. Wojciech Szczesny juga tidak sepenuhnya fit, sementara Leonardo Bonucci mengalami masalah otot dalam latihan. Dilaporkan, pemain asal Italia itu tidak akan siap untuk tampil sebagai starter. Jadi, Massimiliano Allegri lebih condong ke pemain baru Gatti untuk mengisi posisi tersebut daripada Daniel Rugani. Juventus sangat membutuhkan tenaga Paredes. Untuk memperkuat lini tengah Bianconeri, seorang pemain pun harus dikorbankan. Oleh sebab itu, seperti dikabarkan Football Italia Minggu 21 Agustus 2022, Juventus tampaknya dapat melepas Denis Zakaria. Hal itu menyusul ketertarikan AS Monaco atas pemainnya tersebut. Juventus pun siap untuk melepas Zakaria, apalagi sang pemain juga jarang dimainkan. Mereka bakal melepas gelandang asal Swiss itu dengan harga 15-20 juta euro atau sekitar 223-298 miliar rupiah. Apabila berhasil melepas Zakaria, maka Juventus dapat menggunakan uang tersebut untuk menebus Paredes. Terlebih Massimiliano Allegri sudah bernafsu untuk memboyong sang pemain. AC Milan masih belum menyerah untuk mendatangkan pemain baru pada jendela transfer musim panas tahun ini. Kali ini mereka ingin menambah pemain di sektor gelandang. Pemain VfL Wolfsburg Aster Frank dikabarkan masuk dalam target incaran, sesuai yang diungkap oleh Luca Biancin dari La Gazzetta dello Sport di Twitter. Aster Frank akan bergabung bersama Rafael Oyendika dari FC Midtjylland dan Jean Onana dari Bordeaux, yang juga masuk dalam daftar incaran AC Milan. Frank menarik bagi Rossoneri. Setelah musim lalu, pemain muda 19 tahun itu berhasil membuat 24 penampilan di Bundesliga dengan mencetak 2 gol untuk VfL Wolfsburg. Dengan penampilan yang ia tunjukkan di sepanjang musim lalu, menggambarkan bahwa ia adalah pemain yang cepat beradaptasi.
baik sebagai pemain baru di sebuah tim atau sebagai pemain muda yang baru bermain di level tertinggi. Duet Lula kembali tampil mengesankan di Liga Italia Serie A. Inter Milan semakin tajam. Bersama Romelu Lukaku, Lautaro Martinez tebar ancaman. Hasil giornata kedua Liga Italia Serie A seolah menjadi panggung kembalinya duet maut Inter Milan Romelu Lukaku dan juga Lautaro Martinez. Menghadapi Spezia di Stadion Giuseppe Meazza, kombinasi Lautaro Martinez dan juga Romelu Lukaku tampil moncer untuk membantu kemenangan Inter Milan Minggu 21 Agustus 2022. Skor akhir 3-0 untuk kemenangan Inter Milan atas Spezia. Dengan satu gol berasal dari kombinasi cantik duet Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez atau yang dikenal dengan sebutan Lula. Menurut catatan Opta Paulo, sejak Romelu Lukaku bergabung dengan Inter Milan pada 2019-2020, hanya 2 striker yang telah mengumpulkan setidaknya 10 assist satu sama lain di Serie A, yakni Lukaku dan juga Lautaro Martinez. Selain itu, Lula juga menjadi 2 pemain Inter Milan yang telah mengumpulkan setidaknya 10 assist satu sama lain di Serie A. Manajer Inter Milan Simon Inzaghi mengaku sangat beruntung bahwa dirinya pada musim ini memiliki 4 striker mematikan di lini depan Nerazzurri. Inzaghi lantas menargetkan Inter untuk bisa mencetak 100 gol di Serie A musim ini. Inter Milan mencatatkan hasil yang sangat memuaskan pada giornata kedua Serie A musim ini. Pasalnya, saat mereka menjamu Spezia di San Siro Minggu 21 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat, Nerazzurri berhasil meraih kemenangan 3-0 berkat gol Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu dan juga Joaquin Correa. Kami memiliki Lukaku yang kembali ke tim dan karena dia membuat kami memiliki banyak opsi di lini serang, ujar Inzaghi kepada Sky Sport Italia. Il Partenope harus kehilangan sejumlah pilar veterannya di musim panas ini. Kini langsung diisi dengan hadirnya wajah-wajah baru seperti kiper Salvatore Sirigu, defender Kim Min-jae, dan 2 penyerang Giovanni Simon serta Giacomo Raspadori. Di sisi lain, Luciano Spalletti selaku pelatih Il Partenope berani berujar jika timnya saat ini jauh lebih kuat dibanding musim lalu. Meski begitu, sang allenatore emoh jika Napoli dianggap sebagai kandidat serius pemenang Scudetto, lantaran anak asuhnya masih banyak yang hijau pengalamannya. Sangat penting bagi kita untuk mendatangkan pemain-pemain baru ini. Namun tim kita sekarang masih kurang dari segi pengalaman, ucap Spalletti seperti melansir dari Football Italia. Maurizio Sarri melihat sisi positif setelah Lazio ditahan imbang 0-0 oleh tuan rumah Torino di pertandingan yang berlangsung Sabtu 20 Agustus malam lalu. Pelatih asal Italia tersebut mengaku puas dengan performa timnya, akan tetapi tidak dengan hasil akhirnya. Patrick dan Alessio Romagnoli tampil bersinar di depan kiper Ivan Provedel yang mengisyaratkan akhirnya tim ibu kota menemukan performa solid di lini pertahanan mereka. Setelah pertandingan berakhir, Maurizio Sarri menegaskan rasa puasnya terhadap penampilan yang telah ditunjukkan oleh Bianco Celesti. Saya puas dengan performa mereka, akan tetapi tidak senang dengan hasil akhirnya. Segalanya berjalan sesuai dengan rencana kami, ujar sang pelatih via Lazio News 24. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.